Bab 4. Di keheningan malam, selagi bulan sabit menggantung di langit barat, Rasulullah SAW membawa Buhairah ke sebuah tempat yang tak jauh dari situ. Di sana Buhairah berkesempatan menunggang buruk tunggangan surga, dan Rasulullah SAW membawanya keluar kota, jauh dari keramaian dan hanya diterangi oleh kerlip redup cahaya bintang. Rasulullah SAW kemudian meninggalkan Buhairah di sebuah mata air dan aliran sungai yang rasanya manis. Di tempat itu Buhairah melihat seorang dengan bentuk tubuh tak karuan duduk di bawah sebuah pohon kering. Orang itu memakai jubah rombeng seperti seorang darwis atau sufi yang menutupi wajahnya dengan tangan, sementara air mata darah tercurah banyak sekali dari kedua matanya, bahkan sampai menggenangi sungai. Buhairah berkata, kiranya yang mulia Rasulullah telah menuntun kemari untuk belajar dari darwis ini tentang misteri keesaan Tuhan. Tapi jika memang demikian, mengapa ia harus menyembunyikan wajah di balik hijab air mata seperti itu? Apakah pengetahuan ilahiyah telah menyebabkannya jadi begini? Bagaimanapun, Tuhan adalah Tuanku dan aku wajib mematuhinya. Di tengah isak tangis, samar-samar Buhairah mendengar sebuah lagu mengalun dari bibir sang darwis itu. Ia mendekat lagi dan mendengar alunan kata-kata seperti berikut. Di dalam taman cintanya, ia menabur benih kepedihan, merawatnya dengan garam dan air asin, demi mencintai yang esa ini. Dengan cinta yang dapat dia terima, kosongkan benakmu dari selainya, campakkan cintamu pada selainya, lalu cinta diri, lalu semua harapan, semua mimpi. Terakhir, campakkan pula cintamu padanya, karena dalam kehadirannya tak pernah ada ruang tersisa bagimu. Buhairah melangkah ke arah pohon agar dapat lebih dekat lagi. Tapi si darwis mendengar langkahnya dan segera bangkit. Sepasang sayap hitam mengembang dari punggungnya. Kedua tangannya terkulai ke sisi tubuhnya, menampakkan seraut wajah iblis. Buhairah jatuh terjerembab sambil mengutuk nama iblis karena sakitnya. Iblis tertawa mendengarnya, lalu berkata, "Wahai tukang intip yang ceroboh, kenapa kau kunjungi aku hanya untuk mengutukku dan memohon perlindungannya? Padahal bukan aku yang mendatangimu, aku bahkan tak pernah mengganggumu, wahai Buhairah. Engkaulah yang menggangguku dan kini engkau mengutukku karenanya." Yang benar saja. Buhairah berkata, "Aku mengutuk, ia yang terkutuk, tak peduli apa situasinya." Iblis tersenyum, lalu berkata, "Kau mengutukku? Sadarkah kau bahwa kau tengah mengutuk ia yang telah dilaknat karena kutukannya? Aku mengutuk Adam, dan karenanya aku diusir dari surga. Mestinya kau lebih berhati-hati dalam mengutuk, atau memang kau tak ada bedanya dengan Adam yang juga diusir dari surga? Adam dan aku telah dikutuk oleh Allah. Jadi buat apa harus takut pada kutukan Buhairah?" Buhairah berkata, "Ketergelinciranmu sama sekali tak seperti ketergelinciran Adam. Kau dihianati oleh kesombonganmu sendiri dan bertingkah kurang ajar di kerajaan Allah. Adam terusir dari surga juga gara-gara hasutanmu, dan berbeda denganmu, hatinya amat pedih dan menyesal. Dengan segera ia memohon ampun dan mengaku salah pada Tuhan. Sedangkan dirimu, kau masih saja di sini. Sungguh kau memang tak lebih dari sesosok monster yang dibutakan oleh kesombongan dan selamanya terkutuk. Adam jauh lebih baik daripada kamu. Pembuanganmu adalah saksi dari kejahatanmu sendiri." Kening iblis berkerut. Ia memandang tajam.
Kau bilang Adam berdosa gara-gara hasutanku? Kalau begitu, atas hasutan siapa aku melakukan dosa? Tak ada gunanya kau mencaciku sebagai monster buta, karena itu sama saja dengan menghina dirimu sendiri. Saat aku menyembah Allah di pintu kerajaannya, aku menuduh Adam dan seluruh keturunannya di hadapan Allah. Ingatkah kau bagaimana kejadiannya saat itu? Apakah kau turut membela bangsamu, bangsa manusia di hadapan Allah? Ataukah kau belum lagi lahir? Sekarang kau dengan lancangnya datang dan menuduhku. Bagaimana bisa sang penuduh diadili oleh tuduhannya sendiri dan masih harus diadili pula oleh si tertuduh? Adam saja tidak pernah berbicara sekasar itu padaku, tidak pula menyalahkanku, walaupun aku telah menggiringnya ke kehancuran. Tapi ia tak akan pernah melupakan perannya dalam kehancuranku. Aku bersekongkol melawan Adam hanya setelah Allah mengusirku dari surga karena dia. Sekarang, dengan naibnya kau berani menghinaku dan meninggikan derajat Adam dengan omong kosong, bahwa hatinya penuh kepedihan dan penyesalan. Aku menyembah Allah selama 700.000 tahun. Tak ada tempat tersisa di langit dan di bumi manapun aku menyembahnya. Sama sekali pantas bagimu untuk memandang sesama pemuja Allah dengan kebencian? Ibadahmu walau dikalikan 1000 kali umurmu tak lebih dari setetes air di lautan dibanding cintaku padanya. Apa kamu menentangku yang masih terhitung malaikat Allah ini? Meludahiku dengan fitnah bahwa aku membangkang kepadanya. Jangan berani-berani engkau pada Tuhanmu bahwa aku lebih baik daripada dia. Buhairah berkata, kalau begitu bertobatlah, sujudlah pada Adam seperti yang diperintahkannya. Lihat sendiri akibat kekeras kepalaanmu. Lihatlah tubuhmu yang kini legam dan rusak. Iblis berkata, bagaimana mungkin aku memohon ampun lantaran mematuhi keinginan Allah? Aku tak mungkin menyembah siapapun selain Allah, karena itulah perintah yang sesungguhnya. Pembuangan ini adalah ujiannya untuk melihat apakah aku akan melanggar sumpahku dan memuja seseorang berhala. Lihatlah di balik jubah kemurkaannya dan temukan bentuk sejati dari cintanya. Lihatlah di balik gunung kutukannya dan selami permata kasih sayang dan ampunannya. Jangan melihat wujudku semata-mata sebagai hukumannya. Di balik setiap bejana yang retak pasti dia sisipkan anggur yang manis. Jika memang cintamu padanya benar-benar sejati, mana mungkin dia tega merusak wajahmu dan melemparkanmu keluar dari surga. Bukalah matamu, wahai makhluk buta. Lihatlah bagaimana jadinya kau kini. Iblis berkata, cintaku padanya tak pernah luntur sejak aku berdiri di hadapannya. Kau sendiri, kapan kau pernah bersamanya? Sekali saja kau pandang matahari, sengatan cahayanya akan menyakitimu. Bahkan saat kau tutup lagi matamu, masih saja kau rasakan sengatan yang membakar. Apalagi saat terik. Sedangkan aku dalam keadaan buta pun masih kulihat wajahnya. Jangan hanya menilai fisik saat kutatap Adam, yang kulihat pun hanya tanah lempung. Jika aku memang tak lebih dari sekedar wujud yang buruk, maka kau sendiri tak lebih berarti daripada debu. Jangan tertipu oleh penampilan lahir segala sesuatu. Mengabaikan kesejatian batin bisa membahayakan mereka yang ingin memahami makna keesaan ilahiyah. Iblis melanjutkan, ingatlah pada kisah Benyamin, putra Yakub, ketika ia menemani saudara-saudaranya ke Mesir, dan mereka diundang sebagai tamu oleh seorang raja Mesir. Selama perjamuan berlangsung, sang raja memanggil Benyamin untuk berbicara 4 mata dengannya. Ketahuilah, aku ini sebenarnya Yusuf, saudaramu yang telah lama hilang. Jangan katakan pada saudaramu yang lain bahwa kau telah menemukan aku. Jangan pula mengatakan bahwa aku masih hidup. Mereka telah berlaku jahat dan bersekongkol melawanku. Akan kutahan kau di sini dengan sebuah siasat.
agar mereka ingat bagaimana mereka menyusun siasat untuk menipu ayah kita. Setelah itu, barulah aku akan mengungkap identitasku yang sebenarnya kepada mereka." Keesokan paginya, Yusuf membekali mereka dengan bahan makanan. Diam-diam ia juga menyelipkan gelas miliknya di antara barang-barang Benyamin. Setelah beberapa saat, pasukan berkuda Yusuf menghentikan kafilah para putra Yakub. Anak buah Yusuf langsung melancarkan tuduhan, "Kalian adalah pencuri yang telah merendahkan martabat dengan menyimpan barang milik tuan kami tanpa izin." Lewi berkata, "Apa yang hilang?" "Gelas tuan kami terbuat dari emas," jawab orang-orang Yusuf. "Kami akan menggeladah perbekalan kalian. Jika kami temukan gelas itu, si pencuri akan kami seret sebagai tawanan tuan kami, dan ia tak akan pernah kembali." Lewi berkata, "Silakan saja, kami sungguh tak bersalah." Saat mereka menggeledah barang-barang Benyamin, tentu saja mereka menemukan apa yang dicari tersembunyi di situ. Ia membuat Lewi menjerit antara kaget dan ngeri melihatnya. Pasukan berkuda Yusuf segera menahan Benyamin dan mengembalikan ia pada tuan mereka. Inilah bagaimana Yusuf bersiasat melawan saudara-saudaranya, di mana berkah bagi seorang bisa tampak sebagai kutukan bagi yang lainnya. "Wahai Benyamin, kenapa kau sampai mencuri?" Tapi Benyamin tak protes sedikit pun. Ia malah berkata, "Jika orang Mesir itu sampai memenggal leherku, akan kugenangi tamannya dengan darahku." Iblis memotong ceritanya sejenak, menepuk-nepuk dadanya yang besar dan bidang. "Nah, aku adalah orang yang setia pada kesejatian perintah yang sesungguhnya, bahkan jika harus tampak seolah-olah membangkang." Kisah lain, lanjut iblis. "Konon Raja Mahmud selama memerintah dikelilingi oleh para penjilat dan penghasut. Setiap senyum yang ia temui rasanya seperti menyimpan kebencian. Ia tak bisa mempercayai siapapun di istana kecuali sang putra mahkota yang ia cintai lebih daripada hidupnya sendiri. Pemuda itu pun bisa mencium bahaya di istana, dan pada suatu hari berkata pada ayahnya, 'Ayahanda, mari kita pura-pura bertengkar dan bisa kita tunjukkan pertengkaran itu secara terang-terangan. Pada saat itu mereka yang diam-diam membenci dan ingin menghancurkanmu pasti akan segera menarikku dalam rencana mereka.' Sang ayah awalnya merasa ragu melihat betapa bahayanya hal ini bagi si anak. Tapi si anak bersikeras dan akhirnya sang raja menyetujui. Di hadapan banyak pejabat istana, sang raja dan putranya mulai bertengkar, dan tak seorang pun yang mendekati putranya karena ia memang dikenal amat mencintai ayahnya. Putra mahkota berkata, 'Ayahanda, penjarakanlah aku agar para penghasut berpikir bahwa pertengkaran kita memang sungguhan. Barangkali saja pada saat itu mereka akan membuka kedok mereka padaku.' Lagi-lagi Mahmud ragu, karena ia jelas tak ingin melihat anaknya di penjara. Tapi sekali lagi si anak bersikeras dan sang raja pun akhirnya luluh. Setelah beberapa bulan mendekam di penjara, si anak mengirimkan sepucuk surat rahasia padanya. 'Ayahanda, tak ada yang percaya kalau pertengkaran kita sungguhan. Jatuhkanlah hukuman yang mengerikan buatku agar mereka lebih yakin. Suruh para prajurit ayah untuk mencambuk dan menghukum mati diriku. Dengan begini, para pembenci ayah pasti akan segera membelaku.' Ketika raja menerima pesan tersebut, ia memekik ngeri. 'Bagaimana mungkin kulakukan hal ini?' Beberapa bulan berlalu. Si anak tetap merana di penjara sementara sang raja memilih ragu untuk menjatuhkan hukuman. Akhirnya, si anak mengirim pesan lagi pada Mahmud. 'Jika ayahanda tak segera memerintahkan agar aku dihukum cambuk, maka sia-sialah penderitaanku selama ini. Segera jatuhkan hukuman. Jangan sampai kelembekan hati ayah terhadapku malah jadi penghalang.' Sekali lagi, sang ayah terpaksa menuruti kemauan anaknya yang menjatuhkan hukuman.
Segera saja para pembenci sang raja bergabung membela putra mahkota. Setelah bebas, sang putra mahkota mengumumkan pemberontakan secara terbuka. Ia berjanji untuk menggantikan posisi ayahnya. Rakyat tentu saja mengutuk habis-habisan si anak, tapi seluruh musuh sang raja, baik yang terang-terangan maupun yang bersembunyi, dengan bersemangat menjilat si anak. Sementara itu, si anak juga tak putusnya mengirimkan pesan rahasia dengan membeberkan segalanya pada sang raja. Dengan demikian, si anak berhasil melindungi ayahnya sekaligus merontokkan kekuatan oposisi. Rakyat yang mencintai Mahmud dengan segera membenci si anak, tanpa sama sekali mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya. Iblis berkata lagi, "Jadi, aku sebenarnya melakukan apa yang dia perintahkan, dan aku sepenuhnya patuh pada keinginan Allah. Mau bagaimana lagi? Tak ada ruang yang luput dari kuasanya. Aku bukanlah tuan bagi keinginanku sendiri. Jika kuturuti keinginanku, sudah pasti akan kujaga kedekatanku dengannya dari melakukan kesalahan konyol semacam itu. Tak peduli berapapun harganya." Istananya penuh dengan para penjilat yang mencintainya karena takut. Allah telah memberiku kuasa atas dunia demi menyingkap kuasanya yang agung. Kekuasaanku tentu saja tersamar karena semua adalah miliknya. Tetapi melalui aku, dia meninggikan dan memuliakan dirinya. Dengan berperang melawanku, sekalian makhluknya akan menjadi lebih tangguh dan terbukti keimanannya. Jangan tuding aku sebagai sumber penderitaan manusia. Justru manusialah yang merupakan sumber malapetaka bagiku. Karena Adamlah aku dikutuk, karena dosa-dosanya aku juga yang dibuang. Sementara tuduhanku kepadanya semuanya nyata, hanya karena tak rela sujud di atas debu untuk memuja anak debu, aku dilaknat. Kau tahu, di surga kekasihku tega mencelakaiku karena aku tak sanggup meninggalkannya. Bahkan para malaikat berkata, iblis adalah yang pertama kali tunduk pada Allah, karena tiada yang lebih mencintai Allah daripada dia. Tapi dia memerintahkan perpisahan kami agar umat manusia berkesempatan menyelami keesaannya. Dia umumkan ketidakpatuhanku agar umat manusia memahami kekuasaannya. Saat dia memerintahkanku untuk sujud di hadapan Adam, diam-diam dia berbisik di dalam dadaku, "Pergilah dan ingatkan mereka tentang aku." Demi umat manusia yang tak pernah mencintai apapun selain diri mereka sendiri, dia mencampakkan cintaku. Aku berkata, ada apa kiranya dengan manusia sampai engkau begitu memperhatikan mereka? Tapi dia tak mau menjawab dan malah mengusirku, walaupun aku tahu tak bersalah. Ketika para malaikat memuji cintaku padanya, dia berkata, mereka memujamu karena kedekatanmu denganku. Melalui cermin keimananmu, aku melihat ketidakberimanan mereka. Sang alkemis membuat emas itu tampak seperti timah. Demi mereka yang tak beriman, dia rela mengingkari imanku. Dia berkata, kau tak boleh tunduk pada siapapun selain aku. Lalu tiba-tiba dia menciptakan manusia dan mengumumkan, kalian semua harus tunduk padanya. Tapi aku tak mau, karena memang dia sendiri yang memerintahkan penolakanku agar aku tidak menyembah selain dia. Aku berkata hanya kepadamu ya Allah, tak ada malaikat atau orang beriman lain yang tauhidnya sebaik aku. Seluruh penghuni surga berkata, mari kita puji dia yang selain Allah, karena Allah telah memerintahkan demikian. Dan di sini Allah tahu bahwa mereka tidak memujanya dengan benar, sama saja dengan umat manusia. Ketika dia berkata, akan kuberi kau kekuasaan atas mereka, agar tersingkap mana-mana saja di antara mereka yang mengikutimu, bukannya aku? Akan kupenuhi neraka dengan mereka yang mengikutimu. Jadi dia sendirilah yang memilih
menyuruhku untuk memberontak, bukan aku. Kuterapkan hatiku baginya sejak Dia menciptakanku sampai detik ini. Aku diciptakan untuk menyembahnya. Sama sekali tak ada pilihan buatku dalam hal ini. Katakan padaku, di manakah di antara kekuasaannya yang agung? Pilihan itu pernah Dia bebaskan bagiku. Buhairah berkata, kau sendiri yang memilih untuk menolak perintah Tuhan. Pilihan jelas miliknya, bukan milikmu. Iblis berkata, semua pilihan termasuk pilihanku adalah miliknya. Dia sudah memilih dan menetapkan untukku. Kepadanya berpulang semua pilihan bebas. Bagi mereka yang menganggap memiliki pilihan dalam hidup, dan pilihan bebasku adalah miliknya juga. Jika Dia melarang aku untuk tunduk pada pihak lain, bagaimana mungkin aku menentangnya? Dan jika Dia membuatku melakukan dosa saat berbicara, bagaimana mungkin aku membela diri? Jadi Dia memang menghendaki agar aku sujud pada Adam, aku pasti patuh. Seperti hari aku berkata kepadanya, ya Allah, anak keturunan Adam menolakmu, namun engkau tetap bermurah hati dan meninggikan mereka. Tapi aku yang mencintai dan memujamu, dengan pemujaan yang benar engkau buat menjadi hina dan buruk rupa. Buhairah berkata, dasar pembohong, sebelum Tuhan menendangmu dari surga, apa yang kau katakan? Akan kutempatkan singgasanaku di atas singgasananya dan menjadi sepertinya. Nah, masih mau menyangkal kesaksianmu sendiri? Iblis membalas, tidak, aku menerima kesaksianku. Ingatlah bahwa aku juga berkata, dengan kekuatanmu akan kusesatkan mereka. Jadi Allah telah memberikan padaku singgasana di atas arasnya, agar umat manusia terlebih dahulu diuji dalam penghambaan mereka. Aku adalah pangeran bagi mereka yang terpisah, dan targetku sudah tentu umat manusia, kecuali mereka yang memang dipelihara oleh Allah. Jika aku memiliki kuasa atas manusia, itu karena Dia yang menginginkan aku menggunakan kuasa tersebut. Apakah aku ini tanpa izinnya? Maka dengan sebutan kutukan, Dia menjadikan aku penjaga gerbangnya. Akankah kau alamatkan seluruh kejahatan umat manusia padaku, seolah aku yang telah melakukan semua itu? Aku ini pengurus rumah tangga istana Allah. Tugasku mengusir siapapun di antara sekalian makhluknya yang tak pantas hadir di depan pintunya. Melalui aku, Dia singkapkan siapa-siapa saja yang tak pantas. Dia berkata, temukan mereka yang tidak mencintaiku, karena orang-orang yang mencintaiku akan kulindungi dan berada di luar jangkauan kekuasaan yang aku kuasakan kepadamu. Demi melaksanakan tugas ini, tentu saja dengan senang hati aku terima beban kutukan dan laknatnya. Malah sebenarnya sama sekali bukan kutukan bagi mereka yang melihat dengan kebeningan hati. Pengorbanan yang kulakukan menjadi berkah. Pahala yang kuterima sama besarnya dengan pahala jihad. Kutukannya adalah mahkota emas bagiku. Kuingat dan kuulang selalu setiap kata-katanya waktu itu, setiap saat dengan penuh kenikmatan. Iblis melanjutkan, dan ingatlah kisah Sulaiman, putra Daud, yang memerintah sebagai raja di Yerusalem. Allah menganugerahinya kebijaksanaan yang luar biasa dan sebuah kerajaan, bahkan kemampuan untuk memahami bahasa binatang dan burung-burung. Suatu hari, sang raja Israel Sulaiman merasa kehilangan sahabatnya, seekor burung bulbul. Sang raja dengan kesal berkata, di mana dia? Apa dia sudah mulai berani meninggalkan tuanya? Di mana burung itu? Tampakkan dirimu segera, dan aku harus punya alasan, dan kau harus punya alasan yang bagus untuk kekurang ajaran ini, atau akan kugorok batang lehermu. Burung-burung lain mendengar hal itu dan segera mencari si burung bulbul. Saat bertemu, rupanya ia baru saja pulang dari Saba dengan kabar gembira untuk menyenangkan sang putra Daud. Para burung segera memberinya peringatan, jangan mendekati Sulaiman dulu. Dia tahu bahwa kau tak ada, lalu memanggilmu. Saat kau tak juga muncul, ia mengancam akan membunuhmu.
Mendengar kepanikan mereka, burung bulbul malah bercicit kegirangan penuh sukacita. Para burung berkata, "Hei, kau dengar tidak apa yang kami katakan tadi? Sulaiman hendak membunuhmu, tapi kau malah bertingkah seperti akan diberi mahkota dan jubah kehormatan saja." Si burung bulbul menjawab, "Sang raja merasa kehilanganku dan menyebut namaku. Apa ada di antara kalian yang diingat sampai seperti itu? Jika ia sampai memperhatikanku sedemikian rupa, dicabut nyawa pun sama saja dengan anugerah 1000 kehidupan. Jika namaku mampu membasahi bibirnya, tak masalah ia memuji atau mengutukku, karena keduanya adalah mahkota dan jubah kehormatan bagiku." Iblis melanjutkan, "Biarkan saja kutukannya bertahan melampaui keabadian. Biarkan kutukan itu diperpanjang melebihi ribuan tahun pengabdianku. Biarkanlah matanya memandangku entah dengan cinta atau kemurkaan, tapi sesungguhnya dia telah mengistimewakan aku. Ketika aku menolak untuk sujud di hadapan Adam, dia berkata, 'Mari kita pura-pura bertengkar, agar mereka yang membenciku menampakkan dirinya melalui kau, dan kesaksian mereka melaluimu akan memberatkan mereka di hari akhir nanti.' Secara rahasia dia juga berbisik kepadaku, 'Terimalah jubah kekuatanku.' Di hadapan para malaikat dia berkata, 'Iblis telah terkutuk.' Mereka menggeleng dan menangis seraya berkata, 'Jika dia sampai tega mengutuk iblis, malaikat terbaik di antara kita, siapa lagi yang bisa aman dari kutukannya?' Buhairah berkata, 'Tak akan kubiarkan kau membuat Tuhan menanggung dosamu, dasar iblis. Memang mudah sekali bagi penjahat yang menjelang digantung untuk memfitnah penghukumnya. Dengan tali gantungan melingkar leher, dia pasti menjerit dan menghasut siapapun yang mau mendengarnya. Algojo ini kaki tanganku juga, tapi tak akan ada yang begitu tolol untuk mau percaya, apalagi sampai menyeret si Algojo ke hadapan hakim seperti maumu.' Iblis berkata, 'Analogimu cacat, wahai Buhairah. Bukan si Algojo yang kutuduh, tapi sang hakim itu sendiri. Dan melalui keadilannya, dia selalu membebaskan orang saleh mana yang berani menuduhnya.' Mereka berkata, 'Tidak, mari kita jadikan saja iblis sebagai mitra Allah dan menjatuhkan kesalahan padanya kemudian.' Dasar munafik, memangnya kau pikir aku pernah berani menentang atau menghalangi keinginannya? Makhluk mana di jagat ini yang mampu menentangnya? Tak ada kekuasaan yang mampu menentang kuasa Allah. Tak ada yang tersisa buat kita selain berpuas diri dengan apapun yang telah Dia sediakan bagi kita. Dan ingat, tak ada satu hal pun di jagat ini yang bisa terjadi kecuali demi kepentingannya dan sesuai dengan tujuannya. Kau tak lebih dari seorang pengecut di hadapan keesaan Allah, karena akulah musuh yang nyata bagi manusia. Dan karenanya Allah melalui aku adalah musuh bagi manusia." Buhairah berkata, "Kesaksianmu palsu. Tuhan sama sekali bukan musuh bagi manusia, karena bagaimana mungkin manusia sanggup mempunyai musuh seperti Dia? Yang benar saja, tapi kau memang musuh yang nyata bagi manusia, bukan Tuhan. Tak masuk akal kalau Dia menciptakan manusia lantas menjadikan ciptaannya itu sebagai musuh." Iblis berkata, "Aku juga ciptaannya. Tuduhanmu justru membuktikan bahwa aku tak bersalah, atau barangkali akulah si demiurg. Kau menuduhku sebagai musuh Allah, walaupun aku mengabdi padanya. Tetap saja, seperti tadi kau bilang sendiri, makhluk mana yang sanggup mempunyai musuh seperti Dia? Karena tak ada yang tak bisa Dia kalahkan dengan amat sangat mudah. Dia memanfaatkan kebencianku terhadap umat manusia, semua demi tujuannya sendiri, wahai Buhairah. Aku sebenarnya juga membantu umat manusia, bahkan pada saat aku merupakan momok bagi mereka, karena hanya melalui aku sifat asli manusia bisa terungkap." Buhairah berkata, "Kau menipu dan menghasut makhluk-makhluknya, dan justru menutupi mata kami dari kebenaran sejati tentang diri kami sendiri. Yang jelek kau bikin indah, sehingga kami jadi cenderung merusak diri. Bantuan macam apa itu?"
Iblis berkata, aku melaksanakan apa yang mestinya dia lakukan. Toh, aku tak pernah mengharapkan pujian apapun darinya. Aku memang menipu umat manusia dengan cara ini, tapi dalam tindakan itu tersembunyi 1000 kebenaran. Pernah ada seorang murid yang bertanya pada Al-Junaid tentang watak asli dunia. Tapi Al-Junaid berkata, kau tak mungkin mampu menerimanya. Si murid berkeras, tapi Al-Junaid memarahinya dengan mengatakan, pengetahuan yang kau cari akan menghancurkan dirimu sendiri. Lupakan saja, tanyakan hal yang lain. Ketika untuk ketiga kalinya si murid bertanya, Al-Junaid berkata, sudah kuperingatkan kau. Biarlah Allah menjadi saksi agar tiada yang menuduhku bertanggung jawab atas kematianmu. Maka disingkapkanlah bagi si murid watak asli dunia. Begitu mendengar jawaban tersebut, si murid sontak menutup telinga sambil menjerit, tapi tetap saja pengetahuan itu mengejarnya. Maka ia juga mencungkil kedua matanya sendiri, tapi tetap ia tak sanggup menanggung beban yang membanjiri. Sampai akhirnya ia melompat ke dalam kobaran api seraya menjerit, biarlah aku lenyap tanpa bekas, tidak bersisa tulang, tidak pula berdebu. Kalau aku ini dituduh pembohong, wahai Buhairah, maka kebohongan Allah yang aku katakan. Kubuat dunia ini jadi tempat yang menyenangkan bagi manusia. Kututupi bau busuknya dengan wangian, dan kulapisi wajahnya yang mengerikan dengan hijab keindahan yang tak terkira. Kubuat semua tindakan manusia tampak benar dan menyenangkan. Orang yang tahu betapa cacatnya dunia ini sebenarnya sama sekali tak menemukan keindahan di dalamnya. Sedangkan bagi mereka yang masa bodoh, dunia terlihat bagus-bagus saja. Akulah bidan kebodohan mereka. Padahal sedikit saja mereka gunakan akal mereka, segala akal bulusku pasti ketahuan. Tapi rupanya mereka memang lebih mencintai dunia sebagaimana hayalan mereka sendiri, dan kubiarkan mereka begitu saja.